Halo semuanya, selamat datang di On PHP ID YouTube channel. Nah, kali ini kita akan membuat form login dengan Bootstrap, tentunya dengan PHP juga gitu. Nah, sebenarnya tutorial ini sudah ditulis di onphp.com. Ini linknya. Nah, nanti bisa kalian cek di describe. Nah, ternyata selama ini banyak teman-teman yang kesulitan dalam mempraktekkan tutorial yang ada di onphpid.com. Ya, seperti muncul error atau database tidak ditemukan dan sebagainya. Nah, dengan video ini kita harapkan mempermudah kalian dalam mempraktekkan bagaimana cara membuat form login dengan Bootstrap dan PHP. Nah, step pertama yang perlu kita lakukan adalah menjalankan SAM atau XMPP. Pastikan keduanya ini sudah dalam kondisi stop. Ketika sudah kita jalankan SAM, kita bisa buka direktori htdocs dari XMPP htdocs. Di sini kita bisa buat folder. Nah, jika kita mengacu pada tutorial yang ada di onphpid.com, maka kita bisa buat sebuah direktori dengan nama login Bootstrap. Oke, kita buat aja dulu, gak masalah. Oke, kita buat login Bootstrap seperti ini. Oke, kita buka kosong. Barulah kita kembali ke tahap 1. Apa sih tahap 1? Kita download framework CSS dari Bootstrap. Kemudian kita klik download dan kita pilih yang ada di kiri ini. Oke. Ya, ini selesai. Kemudian di tahap kedua ini kita diminta untuk membuat file dan folder sesuai dengan yang ada di gambar. Kita buat dulu set, kemudian on admin, on member. Oke, kemudian ekstrak Bootstrap yang sudah kita download ke dalam folder aset. Kita klik lagi. Nah, kita klik ini, masukkan. Oke, baik, sudah kita ekstrak. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, ini langkah kedua. Nah, kita di sini diminta untuk membuka file login dan diisi dengan script berikut. Karena kita tadi belum membuat file login, kita bisa buka Atom, klik kanan, add project folder. Oke, langsung kita select saja karena di sini sudah mengacu pada folder login Bootstrap. Oke, select. Nah, kita buat login.php. Oke, di sini kita langsung bisa buat semuanya saja lah biar lebih mudah. Kita lihat di gambar ini ada cek login, config, index, kemudian logout. Kita buat di ini cek login.php, kemudian login, sudah login, logout .php. Oke, kemudian index.php. Terakhir adalah config.php. Oke, karena sudah kita buat semua filenya, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu mengisi file login.php dengan script berikut. Kita nggak usah ketik lah, kita cukup copy aja. Klik kanan copy, kita paste, ya kita simpan, selesai. Nah, kemudian perhatikan pada tahap ini. Di tahap ini kita bisa mengecek atau melakukan checking file login yang sudah baru saja kita isi dengan script dengan mengcopy
dan memaste link ini di sini. Oke, kira-kira hasil loginnya seperti inilah. Ini baru form, belum ada action. Oke, kita kembali. Kemudian untuk mengakses halaman utamanya adalah dengan login Bootstrap. Nah, seperti ini. Tapi pada step ini sebenarnya kita belum membuat file index. Tapi karena tadi kita sudah membuat file index, tentunya hasilnya tidak akan seperti ini. Nah, hasil seperti ini akan tampil ketika file index tidak ada. Karena file index sudah kita buat, praktis ya, tampilannya adalah blank. Oke, seperti ini, blank, es putih. Nah, apakah benar itu file index? Kita bisa cek dengan ini. Kita buka file index, kita ketikkan hello, seperti ini, simpan. Oke, refresh. Oke, sudah muncul file. Di file index kita ada hello di sini. Nah, ini sudah membuktikan bahwa ketika kita mengetikkan alamat situs kita, secara tidak langsung ada file index yang diakses pertama kali. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke step berikutnya. Nah, di step ini, sekarang kita akan mengisi file index tadi dengan kode-kode PHP. Di kode-kode PHP ini tugas utamanya adalah mengecek apakah user sudah login atau belum. Nah, kita copy saja dulu. Index, oke. Nah, di if yang pertama ini tugasnya adalah mengecek user sudah login atau belum. Nah, dan di sini jika sudah, dia akan dibawa ke halaman sesuai dengan jabatannya. Jika dia adalah member, dia akan dibawa ke on member. Jika dia adalah admin, dia akan dibawa ke on admin sesuai dengan jabatannya. Dan jika dia belum login, jika belum, dia akan dibawa ke halaman login yang ada di sini yang baru saja kita lihat tadi. Oke. Nah, baiklah, kita akan cek apakah benar ketika kita belum login kita akan dibawa ke halaman login. Oke, langsung buka di sini, kita langsung enter. Oh, iya, kita akan langsung dibawa ke halaman login dengan seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa kita memang belum login. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya, step 3. Nah, di step 3 kita akan mengisi file check login.php dengan script di bawah ini. Oke. Sesuai dengan namanya, check login ini bertugas untuk memvalidasi apakah username dan password yang kita masukkan ini sudah ada di database atau belum. Jika sudah, kita akan login sesuai dengan jabatan kita. Jika belum, kita akan dikembalikan ke halaman login. Kurang lebih seperti ini pengecekannya. Ini adalah SQL. Kemudian yang kita gunakan di sini adalah MySQL Object Oriented. Kemudian kita menggunakan hashing MD5, bisa kalian cek nanti. Ini adalah fungsi cek login. Kemudian di tahap berikutnya kita diminta untuk mengisi file config. Oke, di sini sebenarnya file config. Tugas file config ini secara khusus adalah untuk menyimpan informasi sekaligus fungsi koneksi database.
Nah, di sini ini koneksi database dan ini adalah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan koneksi ke database. Nah, jika kalian database gagal terkoneksi, maka dia akan database not connect error, dan di sini nanti ada pesan errornya apa. Oke, kita simpan. Kita lanjutkan. Oke, di step kelima. Nah, di step kelima ini tidak sengaja terlewatkan, sehingga di belakang nanti muncul error database tidak ditemukan, atau mungkin ada yang belum tahu tentang bagaimana cara mengimpor database. Nah, kita akan pelajari langsung di sini. Di tahap kelima kita akan melakukan impor atau mengcopy paste script SQL yang berada di sini. Tinggal klik kanan. Nah, kita akan diarahkan ke GitHub. Nah, ini scriptnya. Untuk lebih mudah cara mengcopy, kalian bisa klik raw. Di sini kalian juga bisa menggunakan klik kanan shift as atau shift pick as. Ya, nanti bisa kalian impor, atau kalian cukup mengklik kanan select all kemudian copy. Nah, kita beralih ke phpMyAdmin. Oke. Kita akan membuat database. Kalian bisa klik database di sini, kemudian kita ketikkan nama databasenya. Jadi nama database yang kita perlukan adalah ini Bootstrap. Kita ketikkan Bootstrap. Sudah ada Bootstrap, dan kita klik create. Oke. Ternyata kita langsung diarahkan ke database Bootstrap. Nah, di sini perhatikan tombol ini. Ada menu SQL yang bisa kita gunakan untuk mempaste yang ada di sini. Kita paste ke dalam sini. Tidak keluar ternyata. Mungkin kita bisa pakai Ctrl V. Bisa. Kemudian kita klik go. Oke, sudah selesai. Bisa kita cek di structure, kemudian kita klik browse yang ada di user. Ini ada tabel yang sudah kita buat. Nah, disinilah data-data penting yang akan kita gunakan untuk keperluan login. Nah, kita sudah melakukan impor database atau membuat database. Kita kembali ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya kita diminta untuk membuat file index di dalam folder on admin. Tadi kita memang belum membuat membuat file ini di dalam folder on admin. Kita bisa membuatnya. Oke, tinggal kita copy saja. Klik new index.php. Sudah. Di on member ternyata juga tinggal copy saja. New file index.php. Nah, sebenarnya file index ini kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan file yang index di awal. Dia tujuannya untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Ketika dia sudah login, dia akan menampilkan nama siapa yang login. Kalau belum, dia akan dibawa ke halaman login. Kurang lebih seperti itulah logika programnya berjalan nih. Kemudian di step ke-7 atau langkah ke-7, kita akan membuat halaman logout dengan script berikut. Bukan halaman tapi file logout. Oke. Paste, kita simpan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya. Step berikutnya logout di bawah. Mana tadi? Ini dia. Logout. Nah, di step terakhir kita akan diminta untuk menambahkan file style.css. Nah, tujuannya adalah untuk mempercantik halaman login. Itu saja. Nah, nanti akan seperti apa sih perubahannya? Langsung kita tampilkan. Kita copy saja
file-filenya, kita copy saja kode-kodenya, maksudnya ini new style.css, kita paste. Karena yang akan kita rubah tampilannya adalah halaman login, maka kita akan cek apakah halaman login kita sudah berubah. Nah, ya simsalabim, sekarang udah berubah. Nah, gimana? Lebih keren kan daripada yang tadi. Nah, di step yang terakhir ini sudah cukup mengesankan. Nah, khusus buat teman-teman yang sebenarnya tidak punya waktu untuk mengetik kode atau mengetik satu-satu, kalian bisa copy paste seperti yang saya lakukan tadi, atau kalian bisa download di sini, di link ini. Kalian bisa mendownloadnya full, script fullnya. Nah, di tahap paling akhir kita akan mengetes atau menguji kira-kira seperti apa sih halaman loginnya. Mudah, kita copy saja admin ini, kita copy lagi, karena username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Tinggal klik login. Oke. Halo admin, apa kabar? Nah, apabila kalian ingin mengubah onPHP ID dengan nama kalian atau yang lain, kalian bisa menggunakan ini, double klik. Oke, kita rubah namanya. Katakanlah namanya adalah onPHP owner PHP ID. Oke. Nah, namun kita tidak bisa serta-merta merefresh kemudian berubah. Nah, kita perlu log out-nya dulu, kemudian login kembali, dan berubah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan session. Nah, session itu hanya akan berubah ketika 1 dirubah, 2 dihapus, kemudian ditulis ulang. Nah, semacam itu. Nah, salah satu ya cara menghapusnya melalui logout. Karena di sini ada session destroy atau penghancur session. Ya, intinya dia menghapus session, semua session. Nah, oleh karenanya ketika kita mengganti data yang ada di database ini, kita harus melakukan logout. Begitu juga nanti dengan member. Nah, oke, saya rasa cukup sekian tutorial membuat form login dengan PHP dan Bootstrap. Nah, apabila masih ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di form komentar di bawah. Nah, dan jangan lupa untuk mensubscribe onPHP ID YouTube channel. Terima kasih dan selamat bereksperimen.